IT nasional dan juga seorang penulis buku. Untuk Bapak Ono, kami persilakan. Terima kasih, We're all terima familiar with kasih host, applications, whether at home or at pimpinan work. divisi main They juga make terima our kasih lives banyak. richer and more productive. Teman-teman semua terima However, kasih in atas today's kehadirannya. world of cloud and mobile Ada ini computing, dulu ya. where Maaf. Oke, udah lewat. Ya, baiklah, selamat pagi Pak Ono. Sorry. It's okay. Gak apa-apa Pak. Ya, itulah keseruan dari event live tuh seperti itu kan Pak Ono ya. Gue kagak tahu ada video lewat. maaf. Nggak apa-apa Gak Pak. apa-apa Pak. Ya, Oke. nanti videonya akan kita tayangkan kembali lagi. Pak Ono apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sehat semuanya ya Pak, aman? Aman, baik. Itu Oke. pakai green screen ya kelihatan. Soalnya kakinya terlalu mundur loh. Kurang maju, Kita jadi yang terbang cowok ya, Pak, terutama ya? yang kelihatan. Melayang ya Pak. Melayang. Iya, juga Pak Ono. Oke, Iya. saya langsung aja Pak Ono sudah bagaimana? ready Pak Ono? Kenapa? Ya, pagi. Oke, silakan Pak Ono. Oke, terima kasih banyak. Saya langsung share ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini catatan-catatan saya, jadi kalau ada apa-apa silahkan email ke saya. Terus perpustakaan saya bisa diambil di URL ini, videonya bisa di sini. Ini semuanya free ya. Terus e-learningnya juga banyak, terutama untuk cyber security segala macam. Ada e-learningnya, tapi cuma minta maaf dulu nanti agak berbahaya ini e-learningnya soalnya. Soalnya diajarin teknik hackingnya sekalian. Jadi kalau kita mau aman, kita harus tahu bagaimana cara orang menyerang tuh seperti apa. Jadi akhirnya kepaksa saya ngajarin teknik hacking juga. Cuman kalau pengen copy semua perpustakaan saya, ini terutama buat teman-teman yang ada di guru, sekolah, dosen, dan sebagainya, silahkan copy perpustakaan saya sekitar 7 terabyte. Ini alamatnya semua. Supaya Anda hidupnya gampang, saya kopas ke chatting lah. Saya taruh di chatting. Oke, sudah taruh di chatting, jadi nanti ya URL-nya bisa di link semuanya. Oke, sekarang saya langsung to the point aja ya. Gaya saya menerangkan tentang cyber security akan beda banget sama orang normal. Kalau orang normal biasanya sopan cara neranginnya. Untuk supaya Anda aman, passwordnya harus kayak gini ya, ininya harus kayak gini ya. Kalau saya enggak, cara neranginnya, orang nyerangnya kayak gini ya. Jadi biar serem sekalian lah, stres. Oke, sekarang saya kasih lihat aja masalah paling besar ini ya untuk cyber security. Kalau mau baca yang agak resminya buat user ada di Ono Center ORID. Jadi teman-teman bisa masuk ke Ono Center ORID. Di sini ada bagian publikasi. Di sini ada 2 white paper. Satu lagi ditulis bersama teman-teman di TikTok. Satu lagi saya yang nulis. Jadi kalau di download yang di TikTok ini teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, ini ada yang warna hitam sebelah kanan barangkali ya. Itu chat sih, saya sambil monitoring chat. Ini sama teman-teman di TikTok kelihatan banget nanti. Nah ini dia. Saya gedein dikit ya. Intinya mah ini di awal 2020 ya. Serangannya melonjak dahsyat dari 2019 ke 2020 melonjak dahsyat, dan 2021 serangannya lebih dahsyat lagi. Kenapa serangannya dahsyat banget? Karena kita kerja di rumah. Jadi pada zaman dulu kala 2 tahun yang lalu kebanyakan orang kerja di kantor, di sekolah dan sebagainya, di kampus. Ada orang-orang yang ahli cyber security yang akan mempertahankan kita, menjaga supaya kita aman. Cuman pada saat kita kerja di rumah, karena nggak ada yang mempertahankan, serangannya lebih dahsyat lagi, lebih kacau lagi. Dan nanti kalau kita lihat di bawah-bawah sini, nanti kelihatan banget yang banyak diserang adalah 83% perusahaan dibabat habis sih, diserang. Yang parah banget adalah kementerian lembaga dan institusi pemerintah, bolongnya banyak banget, sampai stres-stres kitanya. Gitu ya, jadi serangannya parah banget. Oke, itu dari satu sisi, dari sisi serangannya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat lagi serangannya paling besar tuh seperti apa. Ini bisa di-download juga. Paling besar adalah ini nggak bisa dikebawahin, bentar, saya kebawahin dikit. Yang paling besar adalah ini. Oke, serangannya adalah phishing. Dalam bahasa yang rada kerennya namanya social engineering. Dalam bahasa orang awam namanya ditipu. Jadi jujur, harus ngerti psikologi seorang hacker ya, bagaimana dia melakukan serangan. Jadi hacker tidak akan nyerang sistem yang kuat. Kalau sistemnya terlalu kuat, tidak akan diserang. Contoh, bank tingkat serangannya akan kalah dengan sekolah atau kampus atau lembaga pemerintah. Serangannya akan lebih kecil banknya.
karena bank itu sistemnya lebih kuat. Banyak bayar orang-orang yang pintar-pintar buat mempertahankan si sistem di bank. Jadi serangannya lebih kecil. Walaupun diserang juga sih. Yang paling parah serangannya adalah orang. Dan ini hampir 80% diserangnya dengan teknik spionase sih. Phishing gitu ya. Ditipu segala macam. Dan itu yang diserang adalah orang biasa, user biasa, orang yang kerja di rumah. Jadi serangannya seperti itu banget. Beres ya? Saya kasih lo biar Anda stres, saya kasih lihat hasil akhirnya lah. Kita bisa masuk ke YouTube. Saya kebetulan ada channel di YouTube, tapi yang nonton kebanyakan laki-laki sih, jadi percuma juga sih. Saya akan ganti ke channel saya, ini channel saya. Ini masuk ke studio channel saya. Saya banyak posting video-video tentang cyber security, tentang jaringan segala macam supaya orang belajar bisa jadi ahli cyber security. Anda bisa lihat di sini. Yang penting bukan itu sih untuk hari ini adalah kita lihat di bagian komentar ini. Saya gedein dikit. Ini bagian komentar. Saya kasih lihat di bagian komentarnya ya. Dan ngeri banget. Saya akan kasih lihat inilah. Kata kunci yang saya pakai misalnya ketipu, biar baca. Dan ini hampir tiap hari loh. Ada yang pakai email ke saya, ada yang pakai Twitter ke saya, ada yang komen di YouTube, ada yang komen di Facebook. Kalimatnya sama semua ya. Oke, ntar. Bro, ada yang mau bantu saya hack orang itu, kasih virus atau apa? Kasusnya ketipu mau beli account. Jadi kebanyakan orang ditipu dan urusannya duit ya. Saya masih simpan nomor WA, profil FB-nya dia. Minta bantuan sampai nangis-nangis kayak gini ya. Ini nangisnya nangis beneran nih asli. Ini dia nggak nyebut ketipunya kayak dia cuma akunnya dia doang hilang. Dan dia postingnya saya berapa kali nih? 4 kali. Saking marahnya. Oke. Nah ini channel Amoy. Pak Ono, tolong saya Pak, saya habis ketipu 20 juta rupiah dari investasi saham dari Telegram Pak. Saya mohon tolong Pak, pelakunya kerjanya nitip modal 1 hari, diiming-iming bunga 40%. Udah ditipu abis lah. Dan ini banyak ya, jangan khawatir. Saya ada 2 anak, 1 istri. Kerjanya tukang kayu Pak, mohon bantuannya sedih Pak, ya Allah. Oke, kita lihat lagi ke bawah ya. Nih tolong bantu, saya beli account terus ketipu. Cuma dikasih email terus sandinya nggak bisa dibuka. Ketipu lagi. Ketipu 27 juta. Terus ini lagi, teman saya mau beli HP malah ketipu 7 juta. Oke, jangan khawatir, banyak banget. Dan ini hampir tiap hari saya dapat. Makanya saya stres sih sebenarnya. Asli saya itu stres sih sebenarnya. Karena email kayak gini banyak banget. Oke, saya cerita aja deh ya. Yang lebih dahsyat ketipunya. Dan teknik penipuannya gampang banget sih. Asli. Tolong jangan dicontoh ya ntar. Teknik penipuannya gampang banget. Contoh gini. Seorang ibu di Klaten, ini beneran kasus kejadiannya beneran. Seorang ibu di Klaten ngasih komunikasi dengan saya. Dia ditipu 200 juta rupiah. Gitu ya. Seorang ibu lagi di Pondok Indah, kebetulan yang menangani teman saya, dia ketipunya cuma sekitar 2 miliar rupiah. Jadi yang tipu-tipu yang gede-gede nggak akan komen di YouTube sih. Ini udah kasus soalnya. Kemudian guru saya pribadi, profesor di Institut Teknologi Bandung, ketipunya 200 juta rupiah juga. Jadi ketipunya bisa segede gitu. Sekarang teknik penipuannya. Teknik penipuannya kalau kita lihat di sini, di komen ini, penipuannya sederhana banget ya, diiming-iming apa terus ketipu. Nah, yang tadi yang seorang ibu di Klaten sama seorang ibu di Pondok Indah, ketipunya sederhana juga. Mereka ibu-ibu yang sukses, karirnya sukses, usahanya sukses, bisnis sukses, uangnya banyak, belum kawin. Kira-kira kayak gitu, dan nyari pasangan. Nyari pasangannya kalau udah level seperti itu agak susah barangkali untuk mencari pasangan di Republik Indonesia. Dia cari pasangan di internet lewat media sosial. Ya udah ditipu. Kalau kasus yang di Klaten itu yang nipu seorang laki-laki dari Malaysia. Kalau yang di Pondok Indah yang nipu lebih parah, dari Nigeria. Pura-pura jadi diplomat Inggris gitu ya. Nah, kalau jadi kebanyakan yang ditipu, kalau yang komen di YouTube kebanyakan yang ketipunya adalah ketipu ini ya,
account game keambil, terus top up ditipu kayak gitu-gitulah. Kalau yang guru saya laki-laki dia profesor di ITB itu, dia ketipunya karena investasi. Jadi investasi dari Nigeria juga, terus ditransfer uangnya ke Nigeria 200 juta. Ya nggak balik tuh duit. Saya taunya karena anaknya sih, anak saya kebetulan kenal dengan anaknya bilang sama saya, "No, tolongin bapak saya dong." "Emang kenapa bapak lu gini gini gini?" "Ya udah susah dah kalau udah kayak gitu urusannya dah. Soalnya udah luar negeri urusannya. Di Indonesia aja susah ditangkapnya." Bisa sih ditangkap, cuman nanti koordinasi sama polisi, sama operator, sama bank dan sebagainya. Itu kasus yang langsung. Istri saya juga ditipu, jangan khawatir. Jadi saya kasih cerita istri saya teknik serangannya. Jadi serangannya gampang-gampang semua, teknik serangannya gampang-gampang semua, tapi nanti saya akan kasih lihat icip-icip teknik bagaimana bentuk serangan yang lebih sulitnya ya. Istri saya ketipunya kira-kira gini, temen dia uangnya total yang kita hilang uangnya 2,5 juta rupiah sih. Jadi kejadiannya adalah temennya dia pakai Facebook, tetangga kita di sini. Dan waktu itu sempat minjam uang untuk sekolah anaknya dan kita transfer uangnya dan kembali tuh duit, nggak masalah sih sebenarnya. Karena emang teman baik, nggak masalah juga. Nah suatu hari Facebooknya ini dihack sama orang. Nah orang yang ngehacknya bisa baca apa yang terjadi di Facebooknya dia. Komunikasinya seperti apa dengan siapa aja, transaksinya seperti apa. Jadi si hacker tadi berpura-pura jadi orang lain tadi, dia komunikasi sama istri saya terus bilang untuk minjam uang dan sebagainya. Waktu itu istri saya berusaha nelpon, cuman nggak berhasil dia nelpon, mungkin teleponnya dibikin sibuk sama hackernya juga. Dia berusaha nelpon, nggak berhasil, terus istri saya berpikir positif aja, kayaknya ini butuh banget buat SPP anak segala macam, ditransfer duitnya 2,5 juta rupiah. Sudah transfer segala macam, kemudian akhirnya berhasil nelpon, kemudian teman istri saya tadi bilang saya nggak pernah minta uang. Nah mati lu udah urusannya langsung jujur kalau sampai kita transfer uang ke akun lain, bank tempat nerima uang tadi nggak bisa transfer balik uang tadi. Tapi walaupun gitu istri saya masih berusaha, dia ngurus ke polisi, dalam waktu cepat semua kronologis kejadian, capture screen semua dibikin, jadi barang buktinya ada semua, kasih polisi, terus dia koordinasi sama bank pengirim, bank pengirimnya cukup membantu lah, berusaha untuk membantu, tapi uang udah keburu ditransfer, dia nggak bisa bantu terlalu banyak. Tapi kemudian kita berusaha koordinasi dengan bank penerima uang tadi, bank nggak bisa apa-apa juga. Karena di aturan perbankan, bank nggak bisa apa-apa kalau udah kayak gitu. Karena itu udah rahasia nasabah. Jadi yang bisa balikin adalah orang yang menerima uang yang balikin. Tapi kan orang menerima uangnya kan penipunya tadi, ya udah nggak bisa apa-apa. Tapi dia cuma bisa banknya ngeblokir aja. Jadi ngeblokir bisa, tapi uangnya udah masuk nggak bisa dibalikin. Jadi masalahnya sampai di situ. Oke, beres ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke yang lebih sulit. Jadi teknik serangannya seperti itu kebanyakan lewat media sosial dan tekniknya penipuan seperti itu. Sekarang saya masuk ke yang lebih sulit. Jangan terlalu sulit dulu. Saya masuk ke kuliahnya. Teman-teman semua, saya gedein dulu nih. Saya ada beberapa server buat ini free semuanya. Servernya opencourse.itts.ac.id, ini free. Silakan juga dikasih tahu ke siswa-siswa atau mahasiswa atau orang-orang kerja juga boleh, dan ini bisa dapetin sertifikat free. Nah khusus buat kita hari ini karena kita tentang cyber security, ada 2 cyber security sih sebenarnya. Satu adalah internet safety, ini buat end user, saya akan buka internet safety. Satu lagi adalah cyber security-nya langsung. Saya kasih lihat yang internet usernya dulu, yang ini internet safety. Dan ini sertifikat akan dikasih secara free gratis, bisa di-download. Buat Anda yang dapat nilai di atas 90 akan bisa download sertifikat free. Oke. Sarannya sih kalau bisa, dan ini kalau mau juga kalau ada sekolah-sekolah yang punya server e-learning dan sebagainya, materi ini bisa di-copy sih ke sekolah free. Gitu. Ini semua ngomongnya free semua nih, parah banget. Nah, untuk end user saya ada materi tentang dasar-dasar keamanan informasi, silahkan dilihat. Misalnya keamanan informasi sederhana, keamanan pribadi di internet, kiat proteksi diri keamanan cyber, terus ada perilaku aman di dunia online, bagaimana caranya kita menjaga reputasi kita supaya tidak babak belur di dunia online, dan sebagainya. Contoh yang fatal perilaku aman di dunia online adalah seperti ini masalah security juga. Sederhana sih. Cuman jadi karena perilaku kita aja, jadi kita bocor semua urusannya. Contoh, iktp. Lihat gambar. Mati nggak lu?
Mati aja semua. Jadi KTP kita nyebarnya karena kecerobohan kita sendiri sih. Jangan khawatir karena kecerobohan. Dan kita sering banget kan, teman minta tolong dong KTP-nya di foto kirim. Udah, selamat dah lo. Ini KTP. Kita cari lagi yang lain lagi yang lucu-lucu ya. Misalnya kakak asli gitu ya. Nah, udah lu. Bocor aja udah. Oke. Ini kakak. Coba yang lain lagi lah. Ini karena kecerobohan aja. Jadi kita kadang-kadang kita diserang karena kecerobohan kita sendiri sih. Ini ada akte nikah lah, ada tanda tangan lah, fotokopi lah. Parah dah. Ini kita yang rada-rada ekstrim dikit lah. Kartu anggota TNI. Mampus nggak lu? Kartu anggota TNI ada. Jangan khawatir ya. Tapi juga ada yang bodong juga banyak juga sih. Jadi foto yang bodongnya ada. Polri juga ada. Jangan khawatir lah, ada semua lah. Gini parah banget dah. Oke. Yang bodong juga ada, yang asli juga ada. Tapi ya dari situ kan kita bisa generate kartu lagi ya. Gitu ya. Oke. Nah, itu contohnya. Contoh bagaimana karena kecerobohan kita akhirnya pendakaman ini penting diterangkan. Terus cyberbullying di internet seperti apa? Contoh yang paling sering digembar-gemborkan adalah masalah hoax sih. Jadi hoax itu adalah sebenarnya cyberbullying. Jadi penanganannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, mengatasinya seperti apa diterangkan di sini. Kemudian juga bagaimana kita mengatasi kecanduan konten negatif, bagaimana kita ngamanin password, dan bagaimana kalau kita punya situs banyak, bagaimana taktik password seperti apa yang bisa kita pakai supaya kita tidak usah pakai password yang sama semua di semua situs, kira-kira gitu. Jadi tekniknya kalau disederhanakan kita pakai rumus aja. Jadi passwordnya berupa rumus sih. Buat password tadi. Keamanan email seperti apa, bagaimana mengidentifikasi phishing, terus juga misalnya social engineering seperti apa diterangkan di sini. Minta maaf saya nggak bisa nerangin terlalu banyak, waktunya cuma dikasih 30 menit, stres saya. Terus bagaimana ngamanin gadget dan perangkat bergerak, handphone dan sebagainya. Ini paling parah ini sebenarnya. Nanti saya cerita dikit di teknik serangannya ya. Dan keamanan media sosial. Dan saran aja kalau emang Anda teman-teman pada pakai media sosial yang serius, apakah itu Facebook atau Gmail atau Instagram atau dan sebagainya, tolong diaktifkan multi-factor authentication atau two-factor authentication. Jadi autentikasinya tidak, ini saya mukanya salah, terlalu semangat. Ini kameranya soalnya bisa gerak-gerak, kan kacau banget dah. Jadi itu factor authentication tolong diaktifkan. Jadi autentikasinya bukan hanya password, tapi juga pakai SMS dan sebagainya. Soalnya kebanyakan karena itu kita bisa di-hack, kira-kira kayak gitu ya. Nah, terakhir adalah teknik pertahanannya. Sarannya sih jangan pakai wifi sembarangan. Kalau kita pakai wifi yang free di cafe apa segala macam, tolong komunikasinya pakai VPN. Jangan VPN yang gratisan juga, karena VPN gratisan itu biasanya disadap. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke yang ini. Keamanan gadget sama perangkat bergerak. Saya akan kasih lihat bagaimana cuplikan aja bagaimana seorang hacker melakukan serangan. Biasanya hacker akan pakai, ada banyak sekali sih sebenarnya, tapi salah satu yang favorit adalah Kali Linux ini. Oke. Ini bisa di-download, makhluknya seperti ini. Ini saya kasih lihat yang operasional di laptop saya, ini lagi saya jalanin pakai mesin virtual, masuk ke Kali Linux-nya. Ini tadi bisa di-downloadnya free ya. Nah, kalau kita lihat ini kayak sistem operasi biasa aja, kayak sistem operasi baik-baik, tapi dia memang baik sih sebenarnya. Dia ini dipakai untuk mengecek keamanan sih sebetulnya. Tapi waktu ngecek keamanan kan kita nggak mau harus menjebol keamanan tadi. Kita harus mengetes sampai sejauh mana keamanan dari sistem yang kita buat. Kalau kita ahli cyber security kan kayak gitu ya. Kita ngamanin sistem dan kita jebolin sistemnya. Nah, konsekuensinya kalau kita lihat di bagian aplikasi ini, nah ini aplikasinya agak beda sama aplikasi sistem operasi yang baik-baik. Di sini ada information gathering. Jadi ini adalah langkah-langkah melakukan serangan. Pertama, information gathering adalah mereka melakukan mata-mata, melakukan intelijen. Sasaran yang akan kita serang itu seperti apa sih? Orang yang pegang password siapa, adminnya siapa aja, lokasinya di mana, itu semua information gathering, dan dia banyak sekali melakukan intelijen. Jadi proses intelijennya dahsyat banget. Saya kasih yang langsung berhubungan sama user ya. Yang lain kebanyakan buat admin.
yang berhubungan dengan user adalah yang ini yang terutama, OSINT. OSINT adalah Open Source Intelligence. Open Source Intelligence adalah dia melakukan intelijen dari informasi-informasi yang terbuka yang ada di internet. Jadi kalau kita banyak informasi dibuka di internet, dia akan lebih gampang untuk melakukan intelijen. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Google Map juga kadang-kadang bisa kita lihat sebagai sumber informasi dari sasaran serangan. Jadi informasi yang kita buka di internet, semakin banyak kita membuka informasi, semakin gampang si attacker, orang yang melakukan serangan untuk melakukan profiling dari sasarannya. Jadi ini yang paling sering dipakai untuk melakukan intelijen dari sasaran tadi. Oke, jadi solusinya sederhana aja sih, jangan posting macam-macam, jangan apa-apa diposting, gitu ya. Kalau Anda ngelihat Facebook saya, ngelihat Twitter saya sebenarnya postingnya banyak, tapi postingnya topiknya lebih ke arah kerjaan. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi, hal-hal yang sifatnya privacy, nggak terlalu kebuka di media sosial dan sebagainya. Kalau Anda perhatian kayak kelihatan banget sih Ono kayak gitu sih orangnya, gitu ya. Karena saya tahu penyerang akan melakukan yang ini sih soalnya, gitu ya. Kalau yang lain lebih ke arah admin user ya, kayak intrusion detection system dan sebagainya itu admin lah. Oke. Nah, kemudian si penyerang akan melakukan analisa vulnerability, kelemahan dari sistem yang mau diserang. Oke. Yang jadi masalah adalah orang yang melakukan seperti ini sedikit sekali di Republik ini. Contoh di BSSN, Badan Sandi Siber Nasional itu cuma ada selusin orang yang melakukan yang kayak ginian. Sementara mereka harus mempertahankan sekitar 5.000-an aplikasi. Satu aplikasi butuh waktu seminggu untuk menganalisa. Jadi mereka overload semua. Jadi ini vulnerability analysis adalah menganalisa kelemahan dari sistem yang dioperasikan, kemudian kita juga menganalisa web yang dioperasikan, kemudian kita menganalisa lagi database yang dioperasikan. Ini semua menganalisa dan mulai attack, habis itu nyerang password dan sebagainya. Hati-hati, password Anda itu nggak susah-susah amat sih buat dijebolin sih sebenarnya, jujur. Parah. Yang paling parah adalah nggak ada di sini sih kayaknya, nggak ada. Ini wireless attack. Ini wireless attack ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, siswa. Intinya gini lah wireless attack. Ini dilakukan oleh kaum fakir bandwidth. Jadi kebanyakan adalah orang-orang yang cekak, kantongnya tipis, nggak punya duit. Nah mereka nyari wifi gratis dan sebagainya. Jadi wireless attack itu. Dan ini juga terjadi pada donasi pulsa dari Diknas ya. Kan Diknas kemarin aktif banget tuh ngasih pulsa gratis buat belajar online kan. Tapi kan dibatasin situs yang bisa diakses terbatas. Hanya situs-situs buat belajar doang. Wah, udah dihack lah sama anak-anak itu. Anak-anak kan pinter-pinter ya dihack. Dapetin buat ini injektor supaya proxy server sih intinya. Ya supaya walaupun dia sama operatornya dibatasin, dia tetap bisa masuk ke situs yang macam-macam. Gitu ya. Jadi wireless attack itu parah banget. Oke. Nah, kemudian ada reverse engineering. Jadi kalau ada nah ini udah mulai baik sih reverse engineering, kita bisa merubah ngelihat source code dari virus dan sebagainya. Nah, di sini ada exploitation tools, ini mulai bahaya banget. Saya kasih lihat satu yang paling berbahaya nanti. Kasih nyebut nama doang. Saya mungkin nggak akan bisa demoin ya. Saya akan nyebut namanya apa. Dan kemudian yang ini yang sering sekali dipakai adalah sniffing sama spoofing. Sniffing dan spoofing adalah menyadap. Jadi kalau kita melakukan komunikasi pakai wifi yang free di internet, hacker-hacker ini bisa melakukan sniffing dan spoofing. Yang parah di sini adalah yang makhluk inilah. Susah banget nih. Ini ada MITM proxy, ini parah banget. Karena dengan MITM proxy ini kita bisa membuka komunikasi kita di internet yang pakai HTTPS yang katanya aman sekali, akan kebuka komunikasinya dan kita bisa ngelihat password yang dipakai. Oke. Kisahnya kira-kira gini. Saya waktu itu sama teman saya berdua, kita duduk di wifi yang free, kemudian kita nyadap
sorry, maaf. Kita nyadap, kita jalankan MITM proxy ini, kemudian kita bisa ngelihat komunikasi yang sedang terjadi di Wi-Fi yang free tadi. Salah satu komunikasi yang terjadi adalah ada orang melakukan transaksi internet banking di Wi-Fi yang free tadi. Terus dia nyolek langsung ke saya. Ini kayaknya ada yang lagi internet banking nih ke satu bank gitu ya. Ya udah, oke. Terus sama dia di intercept komunikasinya, dibiarin dulu si orang tadi masuk ke bank tadi, kemudian halaman pertamanya bisa masuk karena dia masukin username password, halaman pertamanya bisa masuk, udah gitu yang dia lakukan adalah dia tambah, jadi komunikasi ini tidak langsung antara orang tadi dengan bank, harus lewat komputernya dia. Jadi dia bisa merubah sebetulnya halaman yang dikomunikasikan bisa rubah, dia bisa tambahin informasi, apa segala macam perintah dan sebagainya kita bisa masukin lagi di situ. Nah teman saya tadi nambahin perintah sebelum halamannya dikirim ke orang yang lagi transaksi tadi. Jadi orangnya tidak akan pernah nyangka karena semua frame, semua gambar, semua tulisan persis sama dikirim, ditambahin kata-kata. Kami sedang melakukan maintenance account. Mohon masukin password Anda. Padahal di bank yang aslinya sih nggak ada maintenance account. Orangnya percaya aja karena semua gambar semuanya sama persis. Dimasukinlah password ke situ. Dia nangkep password tadi, kemudian di ujung sebelah sananya waktu dia kirim ke banknya, dia bukan melakukan maintenance account tapi transfer duit dan duitnya ke transfer beneran. Beres ya? Nah, yang serem lagi satu lagi adalah di bagian exploitation tools di sini. Di sini ada Metasploit. Ini serem banget. Saya jalanin aja. Cuman saya nggak akan demoin parah. Saya cuma kasih lihat makhluknya seperti ini sih, Metasploit ini. Ini saya masuk ke Metasploitnya langsung. Saya cerita aja karena waktunya udah tinggal 2 menit, 3 menit lagi. Kisahnya gini, dengan Metasploit ini seorang hacker bisa bikin kayak virus lah, tapi kita sebenarnya lebih ke arah Trojan. Jadi kita bisa bikin Trojan. Trojannya bisa dimasukin ke handphone Anda, pakai Android. Dan kalau Trojan ini dimasukin ke handphone Anda Android, saya kasih lihat contekannya aja di sini di wiki saya. MSF. Oke, Android Attack. Jadi kalau saya berhasil masukin Trojan buatan Metasploitnya, ini cara bikinnya ada, dikasih tahu di sini cara bikinnya. Sorry. Nanti handphone itu akan komunikasi ke Kali Linux-nya saya, pakai perintah ini di Kali Linux-nya, dan kita bisa masukin perintah ke handphone. Jadi saya sebagai hacker bisa ngirim perintah ke handphone saya, misalnya saya kirim perintah sysinfo, saya bisa tahu handphone yang Anda pakai Android versi berapa, memorinya berapa, segala macam kelihatan di sini. Nah yang parah yang ini nih, webcam list sama webcam snap. Kalau kita bisa masukin webcam list, handphonenya bisa masih standby, layarnya hitam, nggak kelihatan apa-apa di layar, standby kondisinya, kita nggak nyangka bahwa ada hacker yang masuk ke dalam, kemudian kita bisa webcam list, dia bisa ngelihat, oke, kameranya ada berapa sih, kamera depan, kamera belakang, oke ada 2, saya bisa tempel salah satu kamera, kemudian saya bisa ngelihat gambar yang kelihatan sama kamera tadi termasuk suaranya ketangkap semuanya. Jadi saya bisa dengerin Anda lagi ngobrol apa, gambarnya kayak gimana, kelihatan semua dengan webcam snapshot ini. Gitu ya. Jadi dan ini handphonenya layarnya hitam sih, kelihatannya handphonenya lagi standby. Jadi ini terjadinya kalau kita terlalu kepo sih. Kejadiannya seringnya karena kita terlalu kepo, ada attachment apa di chattingan, diklik, apa-apa diklik, masuklah makhluk-makhluk seperti ini ke handphone kita, ya udah si hackernya nanti bisa ngerjain kita banget sih. Jadi kita bisa lihat, sebenarnya ada perintahnya lebih banyak dari ini, kita bisa ngambil semua SMS yang ada di handphonenya kita, bisa diambil, password bisa diambil, ya semua bisa diambilin sih. Ini saya cuma sedikit aja saya tulis di sini. Oke. Ini udah 30 menit. Mudah-mudahan ada waktu tanya jawab sih. Sekian dulu dari saya kasih lihat lagi yang ini. Kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan silakan diskusi pakai Twitter supaya teman-teman yang lain bisa ikut pinter. Cuman kalau
butuh koordinasi atau apa, misalnya pengen copy hard disk saya buat buku-buku siswa dan sebagainya, silakan kirim email ke saya, nanti kita bisa koordinasi supaya hard disknya bisa di-copy. Ini nggak bayar ya. Jadi jangan berpikir ini semua komersial, ini semuanya tidak komersial, tidak ada yang bayar. Dan ini yang penting kuliahnya, materi-materinya free, ada di open course atau juga ada di LMS Ono Center ini. Kalau yang ada sertifikatnya, ada yang di open course, di MDA Master itu ada sertifikatnya, Anda bisa dapetin kuliah free bersertifikat. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Ono. Terima kasih Pak Ono. Sama-sama. Besok kita ketemu Pak Ono ya di event berikutnya ya Pak. Oh besok, siap. Besok, udah masuk schedule loh Pak. Udah aman kan Pak? Besok gua ngomongnya apa lagi ya? Mau yang lebih susah ya? Nah, yang penasaran besok kita akan bahas lagi tentunya dengan Pak Ono yang masih mau ingin bergabung, mendengarkan keseruan dari Pak Ono bercerita ya kan? Bercerita dia tuh Besok itu presentasi. sesinya lebih spesial lagi, Nah, Carol, yaitu itu sesi dia. talk show. Kita ada sesi Oh, tanya talk jawab show dengan besok. Bapak Ono. Oke. Talk show. Oke. Iya baik. Pak, tadi ngomongin masalah bajak semuanya hacker. Ada satu Pak kayaknya nggak bisa dibajak Pak. Apa? Hati seseorang. Baik Pak Ono. Kita ketemu besok lagi ya Pak. Thank you Pak. Thank you Pak. Terima Ya, kasih. Carol, berarti Thank you Pak. Baik. ya, ternyata cyber security itu bukan hanya untuk perusahaan besar aja ya Mas Errol ternyata. Jadi kayak semacam ibu-ibu juga harus aware mengenai cyber security ini. Apa ya, apalagi tadi seperti data-data itu sangat privacy itu jangan sampai lalai. Bocor, Tadi kayak KTP, kartu keluarga, kadang-kadang main di foto-foto aja ternyata ada yang mengintai di balik itu. Betul sekali. Nah, Baik. kita ke sesi selanjutnya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi yang tidak kalah penting nih Mas Errol. Oke.